Bab 926, Phoenix es abadi. Sirah Raja Surgawi sangat berharga, tetapi keberadaannya sudah ada terlalu lama. Bagaimanapun, itu bukan harta karun yang diwariskan dari zaman kuno. Benda semacam ini telah dibuat lebih dari 3.000 tahun yang lalu sebenarnya sudah tidak begitu berharga. Melihat bekas luka di permukaan baju perang, meskipun telah dilakukan beberapa perawatan, masih terlihat jejak pertempuran yang tersisa. Kekuatan pertahanan dan kekuatan tempurnya jelas tidak sebaik sebelumnya. Dibandingkan dengan ketenangan klan tersembunyi, mata dari berbagai pasukan gabungan antusias. Di mata beberapa klan tersembunyi lainnya, sirah Raja Surgawi yang rusak mungkin hanyalah rongsokan sampah yang tidak penting, tetapi di mata mereka, itu adalah harta karun. Menurut rumor yang beredar, selama seseorang mengenakan sirah Raja Surgawi, kekuatan pertahanan dan kekuatan tempurnya akan meningkat dengan pesat. Jika alam langit tingkat 9 tertinggi memakainya, dia dapat bertarung melawan alam kemuliaan setengah langkah dan melarikan diri dari tangan petapa agung alam kemuliaan. Ketika alam langit tingkat 6 memakainya, kekuatannya akan setara dengan alam langit tingkat 9 tertinggi. Jika mereka mampu mendapatkan sirah Raja Surgawi, itu sama dengan menciptakan pria super kuat di alam langit tingkat 9 tertinggi. Kekuatan dan status klan mereka akan meningkat secara mengerikan. Aku pikir kalian semua sudah tahu asal-usul dan fungsi sirah Raja Surgawi. Aku juga tidak akan mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Meskipun agak lusuh, benda ini masih sangat bagus, kesepakatan yang sangat langka untuk dapat bisa mendapatkan kekuatan besar alam kemuliaan setengah langkah dengan satu baju zirah. Zubair menyipitkan mata dan tersenyum. Tidak ada yang membantah kata-kata Zubair. Ada perbedaan besar antara alam langit dan alam kemuliaan. Bahkan untuk klan tersembunyi, mereka dapat mengolah kekuatan besar alam langit, tetapi petapa agung alam kemuliaan tidak ingin berlatih kultivasi. Terutama untuk beberapa klan tersembunyi di peringkat bawah, jumlah petapa agung alam kemuliaan hanya 1 orang. Jika seseorang dapat menambahkan alam kemuliaan setengah langkah atau membiarkan alam kemuliaan setengah langkah memiliki kekuatan untuk bertarung dengan petapa agung alam kemuliaan, itu akan sangat membantu kekuatan klan. Tuan Muda Zubair, jangan terburu-buru. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja. Camilla tersenyum memesona. Dia berasal dari lembah cinta yang berada di peringkat 31 dan sirah Raja Surgawi ini sangat berguna bagi mereka. Sirah Raja Surgawi adalah hadiah dari klan Coven. Benda itu hanya untuk diberikan kembali kepada kalian semua. Adapun syaratnya, jangan ragu untuk menggunakannya. Aku akan menukarnya sesuai kebutuhan. Kata-kata Zubair lugas, membuat orang-orang yakin padanya. Dia telah mengatakan semua hal baik dan menyimpan intinya untuk memaksimalkan manfaatnya. Semua talenta muda terdiam. Siapapun yang bisa datang ke pelelangan pewaris sangat dibanggakan oleh keluarga. Meskipun mereka tergoda dengan sirah Raja Surgawi, mereka tahu bahwa mereka sangat ingin membuat harga, benda itu sudah menjadi milik Zubair. Agam melipat tangannya, dia tidak terlalu berminat. Meskipun dia memiliki penyimpanan semesta dan teknik kultivasi rahasia yang tidak ada habisnya, itu terlalu mencolok dan dapat dengan mudah menimbulkan kecurigaan. Apalagi benda ini memang biasa saja. Agam tidak membutuhkannya. Dia akan membelinya untuk digunakan oleh Zack dan yang lainnya. Jangan sampai mereka terlalu bergantung padanya dan kehilangan sebagian motivasi mereka untuk maju. Aula itu sunyi selama sekitar setengah menit. Sepasang cincin ganda berbentuk bulan sabit memancarkan lingkaran cahaya biru kehijauan yang melayang di udara, seperti bulan yang cerah. Camilla tersenyum dan berkata, "Aku akan menukar cincin suci kematian." Seketika, Camilla menjilat bibir merahnya yang seksi dan memancarkan lingkaran cahaya merah muda samar, membuat kulitnya menjadi merah muda dan menarik. Dia berkata dengan centil, "Kalau Tuan Muda Zubair tertarik kepadaku, bagaimana kalau menambahkanku secara pribadi?" Ekspresi wajah Shura yang di sebelahnya sedikit berubah. Dia diam-diam memendam cinta untuk Camilla. Sekarang dia melihatnya menawarkan dirinya kepada orang lain, mata Shura memerah menahan marah, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya senior dari generasi muda lembah cinta. Dibandingkan dengan Zubair, perbedaannya terlalu besar. Terus terang, meskipun dia juga mewakili klan tersembunyi, dia sama sekali tidak memiliki hak untuk berbicara. Zubair tidak menginginkan wanita. Dia tersenyum tenang dan tidak mengatakan apapun. "Aku akan memberimu naga penguasa alam," kata Kamal perlahan. Saat suaranya terdengar, diikuti dengan raungan naga, seekor naga hijau keluar dari tubuhnya dan melingkar di udara. Sosoknya menyusut dan berubah menjadi giok hijau. Pada saat yang sama, cahaya cincin suci kematian yang dilepaskan oleh Camilla dengan cepat meredup dan itu jelas karena ditekan oleh naga penguasa alam. Melihat kejadian tersebut, Camilla tidak senang. "Tuan Muda Kamal, Sekte Batana berada di peringkat 19 dan kalian tidak kekurangan alam kemuliaan setengah langkah juga petapa agung alam kemuliaan. Mengapa kamu bersaing denganku?" Kamal melirik Camilla, dia sama sekali tidak terpengaruh dan berkata dengan santai.
Tidak ada yang tidak suka menjadi lebih kuat. 9 lingkaran surga perkasa. Renanda tersenyum dan nama kebajikan memenuhi seluruh aula. 9 cahaya emas terbang keluar dari lengan bajunya dan berubah menjadi 9 cincin emas yang bertabrakan dengan naga penguasa alam. Percikan api meledak, dan erangan pelan naga bercampur dengan ketakutan terdengar dari naga penguasa alam. Ekspresi Kemila makin berubah. Lembah Meru berada di peringkat 23 dan semua orang dalam keluarga itu adalah kebajikan, tetapi mereka bukan kebajikan biasa, mereka adalah kebajikan iblis. Mereka puasa, tidak dekat dengan wanita, mereka semua adalah biksu iblis yang sempurna. Kondisi yang ditawarkan Renanda lebih baik daripada Kamal. Kemila tahu bahwa dia tidak ada harapan dan hanya bisa berharap Zubair memihak dirinya. Namun, lembah cinta berada di peringkat ke-31. Dalam hal memberikan harga diri, Zubair tidak akan diberikan kepadanya. Maafa menunggu selama 3-5 menit. Melihat tidak ada yang terus mengajukan penawaran, Zubair tidak terkejut. Bagaimanapun, orang-orang ini semua adalah talenta muda yang dengan hati-hati dibina oleh klan tersembunyi di belakang mereka. Beberapa dari mereka adalah calon pewaris. Mereka semua sangat pintar. Sangat naif jika ingin menggunakan baju zirah yang telah dieliminasi untuk mengambil keuntungan dari mereka. Zubair merenung selama setengah menit, matanya tertuju pada Kamal, dia mengangguk sambil tersenyum, lalu memandang Kemila dan Renanda dan menunjukkan senyum meminta maaf. Dia tidak perlu mengatakannya, mereka mengerti artinya. Hai MPH! Renanda mendengus samar dan mengambil kembali 9 lingkaran surga perkasa. Meskipun klan Koven peringkatnya lebih tinggi dari lembah Meru, mereka tidak berbeda jauh. Dia mengeluarkan 9 lingkaran surga perkasa yang dianggap sebagai senjata magis terkuat di antara mereka. Namun, Zubair tidak menunjukkan minatnya, sehingga membuatnya cukup kesal. Kemila mengambil kembali cincin suci kematian dan memandang Zubair dengan genit. Tuan muda Zubair, kalau kamu punya harta serupa di masa depan, kamu harus memikirkannya terlebih dahulu. Itu pasti. Zubair tersenyum sopan. Dengan lambaian tangannya, zirah Raja Surgawi berubah menjadi kumpulan cahaya dan melesat menuju Kamal. Cahaya naga penguasa alam bersinar dan tanda jiwanya hancur. Dia perlahan mendarat di depan Zubair dan dengan mudah diterima oleh Zubair. Hanya sedikit orang yang berani melakukan pertukaran seperti itu. Jika tidak, mereka akan menjadi musuh dengan klan tersembunyi lainnya. Semua orang mengetahui hal ini, jadi mereka tidak memeriksa apapun. Setelah babak ini berakhir, Kamal naik ke atas panggung. Dia tidak banyak berbicara dan langsung ke intinya. Aku punya 2 harta untuk ditukar kali ini. Persyaratannya bebas. Kalau suka ambil. Saat dia berbicara, sesuatu melintas di sisi kiri dan kanannya. Di sebelah kiri adalah senjata magis penggaruk dan di sebelah kanan adalah pilar tubuh dengan warna transparan, memancarkan aura dingin yang kuat dan menyebabkan butiran es berguguran di dekatnya. 6 bintang Amera dan Phoenix Es Abadi. Kamal tidak memberikan banyak perkenalan pada semua talenta muda dari klan tersembunyi. Mereka cukup mengenal satu sama lain. Mereka memiliki pengetahuan paling dasar tentang harta. 6 bintang Amera memang langka, tetapi itu hanya langka saja. Phoenix Es Abadi adalah yang paling langka. Setelah bertahun-tahun, aku hanya tahu sedikit tentang hal itu dari buku-buku kuno. Sayangnya, batasannya terlalu besar. Hanya mereka yang punya tubuh keturunan ningrat yang dapat memilikinya untuk menggunakannya secara maksimal. Keluarga Budiono dan Melinda adalah tubuh keturunan ningrat, tetapi keluarga Budiono sudah hancur, jadi jangan menyebut mereka. Orang-orang ini tidak terburu-buru menanyakan harga, tetapi mendiskusikan satu sama lain terlebih dahulu. Phoenix Es Abadi? Agam sedikit merenung sejak. Phoenix Es Abadi tidak berguna baginya, tetapi itu sangat bermanfaat bagi Melinda dan Susan, terutama karena Melinda kekuatannya adalah es. Jika dia mendapatkan Phoenix Es Abadi, dia mungkin dapat menghasilkan tingkatan evolusi yang lebih tinggi dan membuat kekuatannya meningkat. Agam merasa sedikit bersalah sama Melinda. Aku berutang budi kepada beberapa orang. Namun, pada akhirnya, aku tidak membalas satu pun dari mereka. Aku juga membunuh ayahnya dan menghancurkan keluarganya, yang tidak jelas dapat diterima. Bab 927, pura-pura hebat itu menyenangkan. Berbagai kekuatan satu persatu ikut serta dalam pertukaran. Semua jenis alat sihir dan rahasia muncul. Orang-orang terpesona dan suasananya cukup antusias. Sekte Batana berada di peringkat ke-19. Selain keluarga Haryanti dan Sekte Lawarnu, tidak ada yang berperingkat lebih tinggi dari Sekte Batana. Kamal juga merupakan cucu termuda dari Tetua Agung Sekte Batana. Dia sangat dicintai dan merupakan salah satu calon pewaris. Dia tidak hanya bisa bertukar harta, tetapi juga menarik koneksi. Kesepakatan ini sangat menguntungkan. Aku perlu mendapatkan Phoenix Es Abadi dan berpartisipasi atas namamu nanti. Bisik Agam pada Hardian mengangguk. Dia tahu bahwa Agam menghargai persahabatan dan dia menebak kepada siapa Agam akan memberikannya.
Ketika harga penawaran hampir tercapai, Agam memperkirakan harga di dalam hatinya dan menemukan sebuah ide, yaitu menyuntikkan tingkat istimewa teknik ilahi ke dalam batu roh dan memberikannya kepada Hardian. Hardian memeriksa rahasia yang tersimpan di batu roh secara singkat dan terkejut hingga berkeringat dingin. Dia menatap Agam dengan senyum masam. Dia juga perlahan-lahan beradaptasi dengan penyimpangan Agam. Setelah menenangkan pikirannya, Hardian berpura-pura tenang dan berkata perlahan. Teknik istimewa, buku suci. PST. Semua orang melemparkan tatapan mereka, ekspresi wajah Zubair dan yang lainnya berubah, terutama Saudan. Sebelumnya Hardian telah mengeluarkan api merah penyegel tebasan abadi yang telah mengejutkannya. Dia tidak menyangka bahwa sekarang dia mengeluarkan tingkat istimewa teknik ilahi yang masih termasuk dalam kategori metode kultivasi. Apakah klan Gunung Malik gila? Mereka mengeluarkan semua uang? Zubair tersenyum sinis dan berkata, Saudara Hardian, tampaknya klan Gunung Malik telah menghasilkan banyak uang baru-baru ini. Kalian bahkan bersedia membayar untuk metode kultivasi tingkat istimewa. Tapi, aku belum pernah mendengar klan Gunung Malik menguasai metode kultivasi ini. Dari mana asalnya? Curian? Saudan mengambil alih pembicaraan. Dia menatap Hardian dengan sinis sembari berkata dengan terus terang. Tentu saja, ini hanya lelucon. Apa kamu benar-benar punya teknik kultivasi tingkat istimewa? Mungkinkah hanya menipu kita? Apa menurutmu aku lebih rendah darimu? Hardian tersenyum dingin dan mengibaskan tangannya untuk mengirimkan batu roh itu kepada Kamal. Kamal terkejut merasakan isi yang terkandung di dalam dari batu roh, alisnya terangkat dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Itu benar-benar teknik kultivasi tingkat istimewa. Melihat ekspresi Kamal berubah, ekspresi wajah Saudan tiba-tiba muram. Orang lain tidak bisa menyembunyikan rasa iri mereka. Dibandingkan dengan beberapa bahan sekali pakai seperti pil obat dan tanaman abadi, tidak diragukan lagi nilai teknik kultivasi rahasia yang diwariskannya lebih tinggi. Pil senjata magis teknik kultivasi rahasia. Buku suci tidak buruk dan masuk dalam seluruh kategori. Batasannya rendah. Siapapun bisa berlatih kultivasi dan nilainya jauh lebih tinggi daripada Phoenix S abadi. Terima kasih. Hati Kamal berdebar dan segera menangkupkan tangannya pada Hardian. Sikap Kamal sudah menjelaskan semuanya. Semua orang adalah orang yang baik. Tidak perlu membicarakan masalah ini. Yang lain tidak punya pilihan selain menarik kembali amarah mereka. Namun, mereka tidak memiliki perasaan dendam sedikit pun. Lagi pula banyak hal yang telah dihilangkan oleh klan tersembunyi, serta teknik istimewa. Orang bodoh pun tahu apa yang harus mereka pilih dari sekumpulan benda yang dihilangkan oleh klan tersembunyi. Melihat keberhasilan Hardian, Zubair sangat kesal dan berkata dengan terus terang. Kekuatan utama klan Gunung Malik adalah api. Mengapa kamu menginginkan Phoenix S abadi? Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Tapi, es dan api itu tidak cocok. Kalau terjadi kesalahan, itu akan membuatmu terluka parah. Aku tahu. Apa itu ada hubungannya denganmu? Kalau kamu menginginkan Phoenix S abadi, kamu dapat memberikan penawaran yang lebih baik. Tidak ada yang akan menghentikanmu. Kalau tidak, jangan berbicara. Kata-kata Hardian langsung membuat Zubair terdiam. Zubair telah menguasai beberapa teknik kultivasi tingkat istimewa dan rahasia, tetapi ini adalah rahasia utama klan Coven dan tidak boleh disebarkan. Jika tidak, identitas dan kekuatan kultivasinya akan dihapuskan, bahkan dia bisa ditahan selamanya. Zubair mencibirkan bibirnya dan akhirnya menyerah untuk membantah. Itu jelas tidak masuk akal, mempertaruhkan nasib seseorang untuk menjadi impulsif. Hardian menerima Phoenix S abadi dan diam-diam menyerahkannya kepada Agam. Dia tertawa dengan suara pelan dan berkata, pura-pura hebat itu menyenangkan. Klan Gunung Malik telah dibatasi oleh Gunung Rajawi selama bertahun-tahun. Untuk berkembang, klan Gunung Malik selalu tunduk pada penghinaan. Sekarang dia telah membiarkan orang lain menderita satu demi satu dan melampiaskan kekesalannya selama bertahun-tahun. Hatinya tenang dan lega. Disitulah tempatnya. Agam tersenyum dan menatap seorang gadis muda di sudut. Dia menantikan harta apa yang bisa dikeluarkan gadis muda ini yang akan membuat jantungnya berdebar. Merasakan tatapan Agam, Mustikaweni tersenyum lembut. Hai MPH! Kais mendengus tidak senang. Mustikaweni adalah permata semua orang di sekte Lawarnu. Kais telah melihat Mustikaweni tumbuh dewasa dan telah lama merawat dan melindunginya seperti cucunya sendiri. Dia memelototi Agam dengan galak, dia diam-diam menghitung dalam hatinya bahwa dia tidak boleh membiarkan pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya ini terlalu dekat dengan Nona. Jika tidak, Nona tidak terlibat dalam dunia dan mungkin akan diculik suatu hari nanti. Agam jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Kais. Merasakan pandangan tidak ramah dari orang lain, Agam diam-diam bergumam dalam hatinya. Mengapa orang-orang dari generasi yang lebih tua dari sekte Lawarnu memiliki temperamen yang buruk? Dalam pertukaran berikutnya,
Segala macam benda aneh ditampilkan satu demi satu dan membuat orang-orang terpesona. Pil, tanaman abadi, senjata magis, metode kultivasi dan lain-lain. Jika ada harta karun yang ditempatkan di luar, itu bisa menyebabkan keributan besar. Agam tidak tertarik dengan ini, tetapi dia menggunakan nama Hardian untuk menukar tingkat istimewa teknik ilahi dengan naga Scarlet. Naga Scarlet adalah benda langka. Meskipun itu adalah tempat di mana naga Scarlet tewas. Ada api yang tidak bisa dipadamkan. Api itu menyerap ribuan tahun energi spiritual langit dan bumi dan membentuk api asal. Kekuatan Hardian adalah api. Naga Scarlet akan meningkatkan kekuatan dan fondasinya. Subair dan Arkan juga ingin menghalangi, tetapi mereka dibujuk oleh tingkat istimewa teknik ilahi. Kali ini mereka berdua iri dan cemburu. Sial, klan Gunung Malik benar-benar menggali rumah harta karun. Kalau tidak, dari mana mereka mendapatkan begitu banyak tingkat istimewa teknik ilahi? Harta karun satu persatu dipertukarkan, proses pertukaran perlahan-lahan selesai. Mustikawani adalah yang terakhir naik ke panggung. Melihat gadis muda yang lemah lembut di atas panggung, tidak ada yang berani membencinya. Harta karun yang dibawa Mustikawani menentukan pencapaiannya di masa depan dan akan mengesampingkan semua orang yang hadir. Sejauh ini, alam tingkat 2 yang dimilikinya sudah di luar jangkauan semua orang. Kakak-kakak sekalian, yang aku bawa hari ini adalah pil bermutu tinggi tingkat surgawi. Mustikawani tersenyum lembut dan membalik tangannya yang halus. Sebuah kotak batu giok halus muncul di depan semua orang. Melalui kotak batu giok, samar-samar mereka bisa melihat burung pipit kecil yang masih mengepakkan sayapnya. Melihat binatang terbang di kotak giok, hati semua orang terkejut. Pil yang bisa melahirkan kebijaksanaan spiritual dan berubah menjadi bentuk memang pil bermutu tinggi kelas surgawi. Metode pemurnian pil yang hampir hilang serta hanya 1-2 klan tersembunyi yang menguasainya. Klan tersembunyi membagi pil menjadi 4 kelas yaitu fana, bumi, surga, dan abadi. Pil obat kelas fana sangat umum. Selama mereka memiliki efek, mereka dapat menyembuhkan penyakit dan memperpanjang hidup dari tahun ke tahun. Mereka semua dapat disebut pil obat tingkat fana. Secara umum, pil obat tingkat fana adalah untuk dimakan orang biasa. Di kelas bumi, nilai pil akan meningkat secara pesat, tetapi tidak jarang bagi klan tersembunyi. Apa yang benar-benar membuat mereka berbondong-bondong mendekat adalah pil bermutu tinggi kelas surgawi. Hanya ada 3 klan tersembunyi yang bisa melakukan pemurnian pil bermutu tinggi tingkat surgawi yaitu Sekte Lawarnu, keluarga Hippokrates dan klan obat ilahi. Pil tingkat surgawi 9 alam pada dasarnya dibuat oleh ketiga keluarga ini. Namun, tidak ada yang pasti dan itu tidak menutup kemungkinan beberapa kultivator tersembunyi. Pil bermutu tinggi tingkat surgawi yang Mustikawani bawa cukup untuk dikatakan sebagai harta paling cemerlang dari pertemuan ini. Di aula, tatapan tajam menatap burung pipit kecil di dalam kotak batu giok. Meskipun mereka sangat dibesarkan oleh keluarga, mereka tidak pernah meminum pil bermutu tinggi tingkat surgawi. Jika mereka bisa mengambilnya kembali, kekuatan mereka pasti akan meningkat dan bahkan alam mereka akan ditingkatkan. Kalaupun bukan giliran mereka untuk mengambilnya, manfaat yang diberikan oleh klan tidak akan ada habisnya. Bab 928, sangat bersemangat akan berpura-pura hebat lagi. Ini adalah pil 7 Dewa Iblis. Setelah meminumnya, jiwa dan raga bisa menyatu seutuhnya. Hal ini berguna untuk meningkatkan alam spiritual. Ucapan Mustikawani membuat orang-orang gembira. Seperti yang kita semua tahu, alam spiritual adalah yang paling sulit untuk ditingkatkan, dan hanya ada sedikit metode kultivasi. Kebanyakan orang hanya dapat mengandalkan kekuatan eksternal, seperti buah jiwa bayi. Namun, efek buah jiwa bayi kurang mujarab. Jika digunakan secara berlebihan, efeknya akan berkurang. Oleh karena itu pentingnya pil bermutu tinggi tingkat surgawi yang terbukti dapat meningkatkan alam spiritual. Nona Mustikawani, apa persyaratan untuk meminum pil 7 Dewa Iblis? Kamal bertanya pelan-pelan, orang lain ikut mendengarkan. Pil bermutu tinggi tingkat surgawi sangat manjur dan tidak semua orang bisa meminumnya. Makin tinggi tingkatannya, makin ketat persyaratannya. Pengguna perlu mempelajari metode kultivasi roh tingkat istimewa. Efek utama dari pil tersebut dapat menyatukan jiwa dan raga seutuhnya dan meningkatkan alam. Kata Mustikawani dengan lembut. Dia terang-terangan mengatakan kekurangan dari pil tersebut. Semua orang kecewa ketika mendengar harus menguasai metode kultivasi roh tingkat istimewa. Metode kultivasi roh sangat jarang, bahkan untuk mereka golongan tingkat berharga sepertinya banyak juga orang tua yang tidak memenuhi syarat. Tidak heran jika Sekte Lawarnu bersedia menukar pil bermutu tinggi tingkat surgawi ini. Namun, keterbatasan fungsi tidak mengurangi nilai dari pil bermutu tinggi tingkat surgawi. Agam melihat Fikri yang sedang berada di tengah kerumunan. Matanya tertuju pada kotak giok di tangan Mustikawani. Agam tersenyum. Ternyata hal itu tidak membuatnya kecewa. Pil bermutu tinggi tingkat surgawi sangat berharga. Tetapi untuk kondisinya saat ini dia tidak membutuhkannya. Apalagi sebagai penguasa neraka, dia tidak perlu menggunakan metode ini untuk meningkatkan alam spiritualnya. Namun, Agam harus mendapatkan barang itu.
Jika Agam ingin dibebaskan dari kejahatannya, dia harus membawa Fikri ke pengadilan. Namun, Fikri memiliki posisi yang tinggi di klan Keraton Esterel. Dikatakan demikian karena dia dan pewarisnya Gani Dewanto datang ke pesta. Jika membawa Fikri ke pengadilan sekarang, hal ini akan berdampak terhadap klan Keraton Esterel. Namun, musuh memiliki rencana yang bagus dan sudah melewati benteng pertahanan. Jika memiliki pil 7 Dewa Iblis, Agam hanya perlu memasukkan jiwa Fikri ke dunia bawah, lalu memasukkan jiwa lain ke dalam tubuh Fikri. Dengan membiarkan orang lain menggunakan pil tersebut, jiwa dan raganya akan menyatu dengan sempurna, sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan klan Keraton Esterel. Pada saat yang sama, dia juga akan mengutus mata-mata hebat ke dalam lingkungan klan Keraton Esterel. Hingga saatnya tiba, Fikri, sekta penusuk matahari dan klan Keraton Esterel akan terungkap sepenuhnya. Hal ini akan sangat menguntungkan. Saat dia sedang berpikir, Agam tersenyum pada Hardian dan berkata, "Aku akan mengambil pil 7 Dewa Iblis." Hardian mengangguk gembira, dia pura-pura hebat lagi. Mustikawani memperkenalkan pil 7 Dewa Iblis dan memulai proses penawaran. Ada banyak orang yang tertarik dengan pil 7 Dewa Iblis. Pada saat itu, Kamal berkata, "Tingkatkan kekuatan pedesaan. Nyawa tetua. 3 buku rahasia tinggi. Garpu lumpur surgawi." Serangkaian penawaran diucapkan, menunjukkan bahwa pil 7 Dewa Iblis ini sangat berharga, mereka mempertaruhkan darah. Meskipun tingkatan pil 7 Dewa Iblis tidak tinggi, bahkan lebih rendah dibandingkan senjata magis dan teknik kultivasi rahasia, ini adalah pil bermutu tinggi tingkat surgawi, tidak bisa disamakan dengan benda-benda itu. Meskipun mereka tidak menggunakannya untuk diri mereka sendiri, mereka dapat menghasilkan banyak uang ketika mereka menukarnya dengan harta lain di masa depan. Kondisi orang-orang ini benar-benar tidak normal. Melihat suasana yang panas, Hardian bertanya kepada Agam, "Apa yang harus aku lakukan? Kalau terus seperti ini, aku bisa babak belur." "Tidak akan." Agam tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan punya penyimpanan semesta, dia punya teknik kultivasi rahasia yang tidak ada habisnya dan dia tidak takut jika harus menukarkannya dengan buku rahasia teknik kultivasi. Ini karena tidak peduli metode kultivasi apa yang diberikan Agam, selama dia menghendaki, mereka yang telah mempelajari teknik kultivasi rahasianya dapat dengan mudah dihapuskan olehnya. Secara umum, Agam menjual senjata sihir kepada orang-orang ini, tetapi kata sandi asli masih ada di tangannya. Orang lain tidak dapat menggunakannya seutuhnya. Jadi, selama dia mau, dia bebas menggunakannya. Tentu saja, syaratnya adalah barang yang berharga. "Daun Nirwana!" Tiba-tiba terdengar suara. Semua orang melihat ke arah suara tersebut, bahkan Mustikawani pun terkejut. Arkan mengangkat tangannya dan senyum percaya diri muncul di wajahnya. "Daun Nirwana? Kamu benar-benar murah hati." Zubair Angkasa juga terkejut. Daun Nirwana, daun dari pohon Nirwana, terdengar mengejutkan, ini juga bukan sebuah tipuan, melainkan pohon Nirwana yang sesungguhnya. Legenda mengatakan bahwa pohon Nirwana dapat memberikan wahyu yang bisa membuat orang dengan mudah menyeberangi celah besar alam langit dan menjadi petapa agung alam kemuliaan. Petapa kebajikan merenung di bawah pohon Nirwana, lalu menjelma sebagai dewa kebajikan. Menurut catatan sejarah, pohon Nirwana hanya muncul 2 kali. Terakhir kali muncul, itu di Laut Cina Selatan 2000 tahun yang lalu. Klan tersembunyi bertarung, pertarungan itu berlangsung selama setengah bulan, sangat gelap, dengan kematian dan luka yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun pada akhirnya tidak ada yang berhasil, berbagai klan menuai banyak manfaat, daun Nirwana adalah salah satunya. Daun Nirwana tidak seberharga pohon Nirwana, tetapi akan sangat berguna jika digunakan untuk membuat pil keabadian. Hal ini akan meningkatkan kemungkinan untuk naik ke alam kemuliaan. Menggunakan selembar daun Nirwana dapat mengurangi jumlah ketersediaannya. Tidak ada yang tahu kapan pohon Nirwana berikutnya akan muncul, jadi klan tersembunyi memperlakukannya seperti harta karun dan jarang menggunakannya, apalagi menukarnya. Arkan menawarkan daun Nirwana, nilainya jauh melebihi penawaran yang diberikan orang lain. Orang-orang ini saling memandang dan menghela napas tanpa daya. Kecuali mereka juga mengeluarkan daun Nirwana atau bahkan harta yang lebih baik untuk ditukar, ini bukan lagi perihal bersedia atau tidak, tetapi layak atau tidak. Mustikawani benar-benar antusias dengan daun Nirwana yang ditawarkan Arkan. Kekuatannya selalu terjebak di alam kemuliaan setengah langkah. Jika dia mendapatkan daun Nirwana dan melakukan pemurnian pil Nirwana, dia dapat segera melewati ambang pintu dan melaju ke alam kemuliaan. Mustikawani terguncang, Arkan menampilkan senyum pemenang. Meskipun harganya sangat tinggi, dia tidak peduli demi meningkatkan alam dan kekuatannya. Dia sangat terpukul karena kekalahannya. Setelah kembali ke rumah, kakeknya memberitahunya bahwa seorang leluhur baru saja meninggal dunia. Sebelum jiwa leluhur itu menghilang, dia ingin mentransfer jiwa tersebut ke tubuhnya. Tidak ada yang mengetahui penyebab leluhur itu meninggal. Namun, kakek Arkan memiliki status yang sangat tinggi di klan Restan Surgawi dan termasuk sebagai golongan kaisar.
Oleh karena itu, tidak ada yang berani menyelidiki. Arkan tidak peduli tentang ini. Dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dia tidak akan pernah melupakan penghinaan dan pukulan yang dibawa pria itu kepadanya. Sekarang jiwa leluhur akan ditransfer ke dalam tubuhnya, memberikan harapan kepadanya. Leluhur memiliki kekuatan alam kemuliaan tingkat 3. Jika dia menyempurnakan jiwa leluhur, dia setidaknya akan memiliki kekuatan alam kemuliaan tingkat 2 awal. Hanya saja perpaduannya belum mulus, bahkan ada tanda-tanda serangan balik. Namun, jika dia memperoleh pil 7 Dewa Iblis yang sangat cocok dengan jiwa leluhur, maka kekuatannya akan berkembang sangat pesat, dan dia akan memiliki modal untuk melawan Agam lagi. Belakangan ini, dia selalu tidak bisa tidur di malam hari, selalu berfantasi tentang hari di mana dia akan balas dendam mengalahkan Agam dan mendapatkan kembali harga dirinya yang hilang. Bab 929, Klan Gunung Malik membuka pabrik percetakan. Nona Mustikaweni, aku ingin tahu apa daun nirwana bisa ditukar dengan pil 7 Dewa Iblis? Arkan bertanya dengan senyum percaya diri. Tidak ada penolakan, daun nirwana adalah yang terbaik. Saat Mustikaweni akan mengangguk, terdengar suara. Tahan. Arkan terpaku. Semua orang melihat ke arah Hardian. Mungkinkah kamu juga ingin mengajukan penawaran? Arkan mengulum senyum, mengepal erat tangannya yang tersembunyi di lengan bajunya. Melihat bahwa pil 7 Dewa Iblis akan segera diperoleh, tetapi ada yang menghalanginya. Lawannya adalah klan Gunung Malik yang tunduk dengan Gunung Rajawi. Dia hampir tidak bisa menahan amarahnya dan bergerak menyerang Hardian. Pil 7 Dewa Iblis adalah harta karun. Kalau melewatkannya, bukankah itu sangat disayangkan? Hardian menggerakkan jarinya dan batu roh jatuh di hadapan Mustikaweni. Situasi ini menimbulkan kegaduhan. Sial. Teknik kultivasi rahasia tingkat istimewa? Pekerjaan sampingan klan Gunung Malik agen percetakan, kan? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak tingkat istimewa teknik ilahi? Nona Mustikaweni, ini adalah kitab suci abadi, buku rahasia sihir tingkat menengah. Ini sangat cocok untukmu untuk berlatih kultivasi. Hardian mengatakan kalimat yang telah dia ketahui dari Agam sebelumnya. Mustikaweni merasakan informasi di batu roh dan mengangguk diam-diam. Itu memang buku rahasia sihir tingkat menengah. Tetapi dia lebih cenderung memilih daun nirwana. Meskipun Mustikaweni bisa naik ke alam kemuliaan melalui warisan sekte Lawarnu, klan tersebut memiliki harapan yang sangat tinggi terhadapnya. Jika dia melewati ambang batas melalui warisan, kekuatannya memiliki batas yang akan berdampak buruk di masa depan. Oleh karena itu, sekte Lawarnu tidak akan menaikkan kekuatan kultivasi melalui warisan kecuali benar-benar diperlukan. Melihat perubahan ekspresi Mustikaweni, Arkan diam-diam menghela napas lega. Sambil memegang lengannya, dia menatap Hardian dengan tatapan dingin dan berkata, meskipun buku rahasia sihir tingkat menengah sangat menarik, kalau dibandingkan dengan daun nirwana, benda itu masih jauh lebih buruk, kecuali kamu bersedia menukar fragmen jejak Patuna, maka aku akan mengaku kalah. Mendengar ini, semua orang menggelengkan kepala. Fragmen jejak Patuna? Omong kosong macam apa? Menurut klan tersembunyi, hal itu adalah garis batas bagi mereka. Meskipun properti keluarga dicuri, mereka tidak akan pernah memberikan fragmen jejak Patuna. Tentu saja, tidak masalah kalau kamu tidak mau memberikan fragmen jejak Patuna, kecuali kalau kamu dapat mengeluarkan buku rahasia tinggi lainnya. Saat Arkan sedang berbicara, dia melihat ekspresi Hardian, firasat buruk tiba-tiba muncul. Bagaimana kamu tahu bahwa aku masih punya buku rahasia tinggi lainnya? Hardian tersenyum. Di bawah tatapan heran, dia mengeluarkan batu roh lagi dan perlahan mendarat di depan Mustikaweni. Sesuai dugaan, semua orang hampir pingsan. Ada satu lagi? Apakah itu buku rahasia tinggi? Klan Gunung Malik benar-benar menjalankan usaha percetakan? Tidak, ini seharusnya pabrik percetakan. Mulut Arkan berkedut, dia agak panik. Meskipun itu adalah buku rahasia tinggi, itu mungkin tidak cocok untuk sekte Lawarnu. Artinya, dia masih memiliki harapan. Mustikaweni mengedipkan matanya dan menatap batu roh di depannya. Dia merasakan aura darinya, mengaduk jiwanya dan membangkitkan emosi keinginan yang kuat. Buku rahasia tinggi disebut buku medis abadi. Aku pikir kamu harus mengetahuinya dengan sangat baik, bukan? Kata Hardian, situasi menjadi sunyi senyap. Buku medis abadi? Legenda mengatakan bahwa pohon nirwana dapat menyembuhkan tubuh orang mati, memperkuat jiwa, dan membuatnya tidak bisa dihancurkan. Ada teknik kitab suci medis kuno yang telah hilang selama lebih dari 5.000 tahun, apalagi sekte Lawarnu melihat 9 alam secara keseluruhan. Bagaimana klan Gunung Malik bisa mendapatkan catatan buku medis abadi? Mungkinkah itu palsu ataukah itu salinan yang tidak lengkap? Sial. Udara menggeliat, terdengar suara di samping Mustikaweni. Dia menatapnya, matanya yang keruh dipenuhi dengan kegembiraan. Pendatang baru itu adalah Kais Budiman yang bersembunyi dalam kegelapan. Dia tahu bahwa tidak pantas baginya untuk muncul,
tetapi godaan dari buku medis abadi sangat besar. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ternyata benar buku medis abadi! Kais tersentak, tangannya gemetar karena kegembiraan. Kemunculan Kais tidak membuat orang-orang terkejut. Mereka juga memiliki seniman bela diri yang diam-diam melindungi mereka. Namun, mendengar suara Kais gemetar, semua orang tercengang. Orang-orang menatap Hardian dengan sinis. Beberapa orang ingin mencengkeram lehernya dan mempertanyakan alasannya. Dari mana klan Gunung Malik mendapatkan begitu banyak tingkat istimewa teknik ilahi, bahkan rahasia kuno buku medis abadi juga ada? Membuat orang-orang menginginkannya. Senior, buku medis abadi diperoleh oleh kakekku selama perjalanan bertahun-tahun yang lalu. Sayangnya, itu tidak lengkap dan hilang sebagian. Hardian mengambil inisiatif untuk menjelaskan alasannya. Ternyata itu adalah salinan yang tidak lengkap. Semua orang diam-diam menghela napas lega. Ini masuk akal. Namun, bisa mendapatkan salinan tidak lengkap buku medis abadi sudah berkah dari surga. Kais tidak terlalu terkejut dengan salinan tidak lengkap tersebut, lagi pula usia buku medis abadi itu sudah sangat lama. Terlalu konyol jika itu adalah buku yang lengkap. Namun, meskipun itu adalah salinan yang tidak lengkap, ini juga sangat menguntungkan untuk sekte Lawarnu. Sekte Lawarnu sendiri adalah keluarga kedokteran. Kemunculan buku medis abadi tampaknya dibuat khusus untuk mereka dan nilainya jauh lebih besar daripada daun nirwana. Klan Gunung Malik benar-benar rela menyerah, bahkan berani sampai menukar buku medis abadi. Jika itu adalah salinan tidak lengkap, nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan pil 7 Dewa Iblis. Melihat perubahan ekspresi semua orang, Agam tampak tidak peduli. Meskipun buku medis abadi sangat berharga, kekuatannya saat ini telah mengalami peningkatan. Buku hanyalah benda mati yang kekuatannya tidak bisa terus berkembang seperti manusia. Jika dia bisa menggunakan buku rahasia untuk memenangkan sekte Lawarnu, itu adalah kesepakatan yang bagus. Bagaimanapun sekte Lawarnu memiliki reputasi yang bagus dan kekuatannya berada di tingkat alama, keluarga Haryanti juga berada di alama. Agam harus segera memanfaatkan keadaan, lebih cepat membangun hubungan akan lebih menguntungkan. Selain itu, Jaya diam-diam bereinkarnasi di sekte Lawarnu. Ini adalah bahaya tersembunyi. Dengan bantuan sekte Lawarnu, akan jauh lebih mudah untuk menghadapinya. Ditambah lagi buku medis abadi yang dikeluarkan Agam hanya salinan yang tidak lengkap, perbedaannya sangat jauh jika dibandingkan dengan buku lengkapnya. Agam lebih menguasainya jika dibandingkan dengan sekte Lawarnu. Dengan cara ini dapat menjadi bahan untuk bernegosiasi ketika naik ke alama. Sejak insiden dengan keluarga Budiono, Agam mengerti sebuah kebenaran. Daripada melakukannya sendiri, lebih baik membiarkan orang lain melakukan untuknya. Akan terlalu bodoh jika penyimpanan semesta menyembunyikan keuntungan yang begitu baik dan tidak dimanfaatkan. Sejujurnya Agam tidak merasa tertekan walaupun dia harus memberikan seluruh buku tersebut. Ketika dia melangkah ke alam kemuliaan setengah langkah, dia bisa membuka buku rahasia tingkat istimewa tingkat hukum ilahi, dan dia bisa mempelajari rahasia yang lebih baik. Mengapa dia harus tetap berpegang pada yang satu ini? Nak, meskipun daun nirwana bagus, buku medis abadi lebih berguna bagi sekte Lawarnu. Kais tersenyum, meminta maaf pada Arkan. Keunggulan teknik kultivasi rahasia lebih besar dari pil dan tanaman abadi, apalagi buku medis abadi tingkat istimewa. Masuk akal Kais memilih buku medis abadi. Namun, Arkan sama sekali tidak dapat menerima hasil ini. Dia bahkan mengeluarkan daun nirwana, hanya untuk mendapatkan pil 7 Dewa Iblis. Dia hampir mendapatkannya, tetapi dicegat oleh orang lain. Bagaimana dia bisa berdamai dengan fakta bahwa hari-hari untuk menyelesaikan warisan diperpanjang tanpa batas waktu? Bab 930, kondisi yang tidak bisa ditolak. Mata Arkan garang dan bahkan memiliki niat jahat. Tiba-tiba, ada suara batuk di sampingnya. Zubair melemparkan pandangan untuk menenangkannya. Sekte Lawarnu tidak mudah diancam, peringkatnya lebih tinggi dibandingkan klan Korven dan klan Rastan Surgawi, bukan keputusan yang baik untuk kedua klan tersebut jika melawannya. Arkan mengepalkan tangannya dan menenangkan dirinya. Klan Rastan Surgawi tidak terkalahkan, tetapi tidak mampu memprovokasi sekte Lawarnu. Selain itu, kekuatan Kais sendiri tidak lemah. Jika ada kesalahan, itu mungkin akan membawa masalah bagi Gunung Rajawi. Meskipun Gunung Rajawi tidak takut dengan Kekaisaran Takia. Arkan mengulum senyum dan melirik Hardian dari sudut matanya. Saat ini dia memang tidak bisa mendapatkan pil 7 Dewa Iblis, tetapi itu hanya sementara. Dia bisa menggunakan cara lain untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, klan Gunung Malik sangat dekat dengan alami. Tidak sulit menekan mereka untuk menyerahkan pil 7 Dewa Iblis. Kais menyerahkan kotak giok kepada Hardian dan Hardian menukarnya dengan buku medis abadi. Senior Kais, kitab suci abadi ini juga milik kalian. Melihat Kais hanya menerima buku medis abadi, Hardian mengingatkan sambil tersenyum. Kais menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Kami sudah menggunakan pil bermutu tinggi tingkat surgawi untuk ditukar dengan buku medis abadi. Kalau kami menerima buku rahasia sihir tingkat menengah lainnya darimu, aku akan malu.
Sebelumnya saya katakan akan menukarnya dengan 2 buku. Kalau kamu tidak mau terima, maka saya tidak jadi menukarnya. Hardian bersikeras, sekelilingnya menatap dengan iri. Dia menghela napas pura-pura hebat. Sebenarnya dulu dia tidak ingin menukar buku tersebut, sekarang agak menyesal melakukannya. Tetapi dengan kekuatan yang dipinjamkan Agam, dia bisa berpura-pura menjadi sultan. Melihat betapa gigihnya Hardian, Kais merasa terharu dan menerimanya. Meskipun kitab suci abadi tidak sebagus buku medis abadi, bagaimanapun juga, itu merupakan buku rahasia sihir tingkat menengah, dan buku rahasia itu sangat cocok untuk meningkatkan kekuatan mustika Weni saat ini. Setelah menerima kitab suci abadi, Kais melakukan salam perpisahan dengan Hardian dan berkata, "Nak, terima kasih untuk bantuanmu hari ini, aku akan mengingatnya dan membalas budi suatu saat nanti." Kais adalah pria yang kuat pada periode yang sama dengan kakek Hardian, dia memperlakukan Hardian seperti teman sebaya, dan terlihat bahwa dia sangat bahagia dari lubuk hatinya. Melihat situasi ini, beberapa orang ada yang senang dan ada yang sedih. Wajah Arkan, Zubair dan Salden menunjukkan ekspresi tidak senang. Terutama Arkan, dia sudah berkhayal untuk menindas klan Gunung Malik dengan mendapatkan pil 7 Dewa Iblis. Namun, hasil dari kemunculan Kais menciptakan hubungan perdamaian dengan klan Gunung Malik. Mungkin karena faktor lokasi, klan Gunung Malik tidak akan berhubungan dengan sekte Lawarnu untuk sementara ini. Namun, jika Gunung Rajawi menekan klan Gunung Malik, mungkin klan Gunung Malik terpaksa akan memberikan perlawanan dan meminta bantuan kepada sekte Lawarnu. Jika klan Gunung Malik bersatu dengan sekte Lawarnu, hal itu setara dengan kekaisaran Takia. Ini sangat tidak menguntungkan untuk Gunung Rajawi. Arkan menahan amarahnya. Tawarannya dipotong di tengah jalan sudah cukup membuatnya merasa tidak nyaman. Sekarang untuk balas dendam pun harus berhati-hati. Hatinya dipenuhi amarah. "Arkan, aku punya penawaran, apa kamu tertarik?" Saat itu, Hardian melihatnya dan tersenyum. "Aku sangat tertarik dengan daun nirwana." Arkan bertanya dengan meledek. "Apa kamu ingin menukar pil 7 Dewa Iblis denganku?" Orang bijak tahu membaca situasi, tetapi tampaknya Hardian masih takut pada dirinya sendiri. "Tentu saja tidak. Ini adalah benda yang diminta penguasa neraka secara pribadi, tidak mungkin untuk menukarnya." Hardian berpikir dalam hati, menghadap wajah muram Arkan, dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau aku menukar buku rahasia sihir tingkat menengah denganmu?" Setelah mendengar kata-kata Hardian, semua orang merasa aneh. Meskipun daun nirwana sangat berharga, masih masuk akal jika ditukar dengan buku rahasia sihir tingkat menengah. Hanya saja Arkan sebelumnya sudah menawarkan daun nirwana untuk ditukar dengan pil 7 Dewa Iblis, tetapi gagal dan terpotong di tengah jalan. Sekarang Hardian menawarkan buku rahasia sihir tingkat menengah untuk ditukar dengan daun nirwana. Terus terang, ini adalah transaksi yang menguntungkan, tetapi ini juga menjadi penghinaan untuk Arkan. Jika Arkan setuju, bukankah itu akan menjatuhkan harga dirinya? Arkan menatap Hardian dengan wajah yang suram dan berkata dengan nada dingin, "Kamu benar-benar cerdik, kalau kamu benar-benar ingin menukarnya, paling tidak kamu harus menggunakan metode kultivasi tingkat istimewa, kalau tidak lebih baik kamu menyerah saja." Hardian memicingkan matanya dan berkata, "Jangan menggertakku karena tidak mengetahui barangnya. Buku rahasia tinggi sudah lebih dari cukup untuk ditukar dengan 2 daun nirwana. Tapi, jangan terburu-buru menolaknya, bagaimana kalau buku ini dapat berguna untukmu?" Arkan mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku hanya akan mempertimbangkannya kalau ada metode kultivasi tingkat istimewa. Ini adalah penawaran terakhirku." Wajah yang sebelumnya murung akhirnya tampak ceria kembali. Hal ini membuat Arkan merasa sombong dan bangga dengan dirinya sendiri. "Setelah melakukan banyak hal mencolok dan tidak realistis, kamu masih ingin memohon padaku? Jangan banyak bicara." Hardian mengambil rokok yang diberikan Agam, meletakkan rokok itu di mulutnya. Dia menggosok jari-jarinya lalu keluar api, menyalakan rokok dan mengisapnya. Dia tersenyum dan berkata, "Percayalah padaku, aku akan membuat penawaran yang tidak bisa kamu tolak." Orang-orang memikirkan kata mengintimidasi ketika melihat Hardian. "Aku tidak melihatmu selama setahun lebih. Bagaimana Hardian bisa menjadi seperti ini? Tidak tahu. Dulu aku sangat baik, tapi sekarang aku bertingkah seperti preman. Mungkinkah dia adalah orang kaya baru yang legendaris?" Mendengarkan komentar dari orang sekitar, wajah Agam menjadi muram. Kenapa ini terdengar sangat canggung? Membuatku benar-benar seperti preman. Kata-kata yang diucapkan Hardian tersebut merupakan instruksi dari Agam, termasuk sikapnya sebelumnya terhadap Kais yang juga diam-diam diinstruksikan olehnya. Semua ini berjalan sesuai rencananya, tetapi Agam tidak menyangka bahwa hal ini membuat Hardian dicap sebagai penjahat. Hal ini membuatnya cukup tertekan. Melihat sikap Hardian dan mendengarkan kata-katanya yang mengintimidasi, wajah Arkan sangat murka. Ini benar-benar memprovokasi dirinya. Tanpa menunggu dia mengatakan apa-apa,
Hardian langsung berkata, "Bagaimana dengan 2 buku rahasia sihir tingkat menengah?" Arkan menaikkan alisnya. 2 buku rahasia sihir tingkat menengah. Penawaran ini sangat menguntungkan, dia bahkan tidak bisa menolaknya, tetapi mengingat apa yang dia katakan sebelumnya, dia masih menahan diri. "Aku sudah katakan bahwa aku tidak akan menyetujui pertukaran itu kecuali kamu bisa mendapatkan buku rahasia tinggi," kata Arkan dengan suara yang dalam dengan gigi terkatup. Hardian sepertinya belum mendengarnya. Dia melambaikan tangannya dan 3 batu ruh muncul. 3 buku. Mulut Arkan berkedut, tidak bisa berkata-kata. 4 buku. Hati Arkan bersemangat. 4 buku rahasia sihir tingkat menengah, orang bodoh yang tidak mau menukarnya. 5 buku. Hati orang-orang bergetar. 5 buku rahasia sihir tingkat menengah, bahkan ini mencapai setengah dari cadangan beberapa klan tersembunyi, beberapa orang hampir berteriak. "Saya bersedia." 6. Saat batu roh mengucapkan angka 6, keadaan pikiran Arkan benar-benar runtuh, terutama ketika dia melihat wajah tidak sabar Hardian. Arkan takut Hardian akan menarik kembali kata-katanya dan tanpa sadar berkata, "Setuju. Aku masih berencana menyebut 7 buku, karena kamu bersedia menukar 6 buku, baiklah sepakat." Hardian tersenyum dan memerintah 6 batu roh untuk mendarat di depan Arkan. Melihat 6 batu roh mengambang, ini adalah 6 buku rahasia sihir tingkat menengah. Mata orang-orang memerah. Mata Arkan merah, dia segera memeriksa isi dari 6 batu roh tersebut dan benar isinya adalah 6 buku rahasia sihir tingkat menengah. Meskipun buku tersebut tidak terlalu populer, tingkatannya sangat menguntungkan. "Sepertinya penawaran akhirmu hanya 6 buku rahasia sihir tingkat menengah." Arkan tenggelam dalam kesenangan. Tawa mengejek Hardian menyebar ke seluruh aula, dan senyum di wajahnya tiba-tiba membeku.